Let's talk about something common in teaching learning, but we rarely discuss what it's actually about. Scaffolding. Hai, saya Maulana Pontiaka, bisa dipanggil Nanda, dan ini adalah video praktik baik saya tentang penerapan scaffolding saat PPL di SMAN 1 Bogor. Scaffolding. Scaffolding dalam pembelajaran maksudnya. Kau ni apa? Scaffolding ialah dukungan atau bantuan bertahap dari guru untuk peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang lebih tinggi. Tiap individu butuh dukungan belajar dari orang dewasa, teman sebaya, atau orang lain yang lebih kompeten. Sebagai contoh, ketika anak belajar berjalan, tentu dimulai dengan merangkak, memegang objek sekitar untuk membantunya berdiri, dituntun oleh orang tua untuk mulai langkah kecil, sampai akhirnya seorang anak bisa berjalan sendiri. Jadi, bantuan itu tidak bisa lompat begitu saja, tapi harus bertahap. Menurut Van der Pol 2010 dalam Margolis 2020, ada 6 macam strategi scaffolding pada zone of proximal development, yaitu saran, petunjuk, instruksi, penjelasan, model atau contoh, dan pertanyaan. Pada praktik baik yang saya lakukan di materi finite and non-finite verbs, untuk peserta didik kelas 12, saya menerapkan scaffolding modeling atau contoh dan kegiatan berkelompok bagi peserta didik. Selain itu, tentu saja scaffolding andalan kita semua. Ya, pertanyaan pemantik. Hasil yang terlihat adalah peserta didik lebih memahami bagaimana verbs digunakan dalam kalimat atau dalam percakapan sehari-hari. Bersamaan dengan pertanyaan pemantik, peserta didik yang telah mengamati beragam contoh dapat mengkonstruk pengetahuan secara mandiri sehingga dapat melatih critical thinking mereka. Mulai dari hal sederhana seperti menemukan verbs dalam teks, memahami fungsi verbs, hingga menganalisis teks yang terdapat finite and non-finite verbs di dalamnya. Sedangkan untuk kegiatan berkelompok, hasilnya peserta didik jadi lebih terlibat aktif dan antusias dalam pembelajaran. Mereka juga belajar bekerja sama dan berkompetisi secara sehat. Dan ini adalah dokumentasi lainnya saat pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman sekelompok PPL saya. Terlihat bahwa pembelajaran berkelompok atau scaffolding melalui teman sebaya berjalan lebih maksimal dan menarik bagi peserta didik. Maka dari itu, kedepannya saya akan mencari kegiatan berkelompok yang lebih variatif lagi agar peserta didik lebih antusias. Dapat kita simpulkan bahwa scaffolding fokus pada proses interaksi antara individu atau peserta didik dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Scaffolding ada kaitannya dengan ZPD atau Zone of Proximal Development, konsep dari Vygotsky. Scaffolding pada ZPD ialah dukungan yang diberikan untuk peserta didik agar mereka belajar dan berkembang. Sekian video praktik baik dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.